Shalom, selamat berjumpa. Kekasih-kekasih Kristus berharap kita semua berada dalam keadaan baik. Dan kita tahu pergumulan belum usai. Apa yang kita hadapi, seharusnya kita tetap dalam kasih setia, kebaikan, dan kemurahan Allah. Hari ini kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan berdasarkan apa yang dituliskan dalam kitab Yeremia pasal 22 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-23. Sebelum kita merenungkan bagian firman ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, hadirlah bersama kami. Sapalah melalui kebenaran firman-Mu, agar kami tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Kedudukan, jabatan, kekayaan, kelimpahan, bahkan ketika kami mengalami kekurangan, ketika kami kehilangan pekerjaan, ketika kami berada di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan, kami pun tetap bersandar dan mengandalkan Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, hari ini kita diingatkan melalui dua tokoh dalam Alkitab. Nama yang berkaitan dengan raja. Raja yang tidak lain adalah Yoyakim, dan kemudian digantikan oleh anaknya Yoyakin, atau yang juga dikenal dengan Raja Konyak. Namun apa yang mereka lakukan? Ayah dan anak. Ayah yang lebih dahulu bertakhta dan kemudian digantikan oleh anaknya. Keduanya ternyata tidak menjadi pemimpin yang mengandalkan Allah. Mereka bertindak dengan cara yang tidak bijak. Mereka melakukan kelaliman. Mereka melupakan bahwa kedudukan dan jabatan yang diemban adalah anugerah, pemberian Allah. Tidak secara otomatis kalau mereka keturunan raja akan menjadi raja, karena tentu ada aturan-aturan khusus. Namun, apa yang diembannya mereka anggap bukan sebagai anugerah, dan mereka tidak mempertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Baik Yoyakim maupun Yoyakin atau yang dikenal dengan nama Konya itu bertindak melakukan hal yang jahat di mata Allah. Bahkan mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki. Mereka tidak mendatangkan sejahtera bagi warga. Mereka tidak mensejahterakan rakyat, tidak mengajarkan sebagai pemimpin untuk tunduk dan patuh kepada Allah, Sang Pemberi kehidupan. Apa yang terjadi dengan mereka, kekasih-kekasih Kristus? Keduanya ternyata mati di dalam kekonyolan. Mereka mati di tengah-tengah kebinasaan, bahkan apa yang dialami oleh keduanya sungguh memalukan. Sebagai pemimpin yang semestinya adalah orang-orang yang diurapi oleh Allah. Kekasih-kekasih Kristus, apapun keberadaan kita, kedudukan, jabatan, dan apapun yang melekat di tengah-tengah kehidupan kita, semata-mata bukan karena diri kita. Bukan perkara takdir atau nasib, melainkan sesungguhnya semua adalah anugerah yang dipercayakan, yang sesuai dengan waktu dan saatnya, agar kita bersama untuk mengandalkan Dia, karena Dialah Sang Pemilik kita, dan kita hanya dipakai untuk menjadi alatnya. Oleh karena itu, ketika kita memiliki kedudukan, memiliki jabatan,
pertanggungjawabkanlah semuanya itu dengan baik dan benar. Bahwa apa yang melekat di dalam kehidupan kita sesungguhnya hanya karena kasih karunia. Lakukanlah dengan bertanggung jawab dan takutlah apapun yang Dia berikan kepada kita, sehingga kita hanya menjadi alat yang dipakai untuk mendatangkan kebaikan, menjadi saluran berkat, dan kita hidup sesuai dengan bagian kita. Kita bergumul dengan kehidupan saat ini, dan kita semua menyadari tidak mudah untuk mendapatkan rupiah, tidak mudah untuk mendapatkan seperti apa yang kita inginkan. Bahkan bagi mereka yang bekerja dalam bidang tertentu, saat ini kita dikejar untuk mencapai target. Situasi pandemi tidak memungkinkan kita mengejar target. Kalau kita tidak mengandalkan Allah, kita menjadi goyah, kita menjadi lemah. Namun jika kita mengandalkan Allah, sekalipun target dan upaya kita itu tidak mencapai hasil, tentu akan mendatangkan evaluasi bagi diri kita bahwa belum waktunya, belum saatnya. Dan bila kita bekerja keras, bergantung, mengandalkan Dia, tidak ada yang mustahil bagi kita. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Amin.